balik lagi di channel aku. Jadi pada kesempatan ini aku akan membahas kembali masalah mengenai diferensial. Jadi diferensialnya di sini adalah diferensial yang ruas kanannya tak nol dalam bentuk eksponen ya guys, yang ini. Oke, kali ini kita nggak akan ngerjain di papan tulis ya teman-teman, karena Mimin lagi ada di kampung. Oke, kita langsung saja. Oke guys, sebelum saya melanjutkan ke inti pembahasan daripada soal ini, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel ini, mohon untuk segera menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Jadi ini jika kita ingin mencari solusi totalnya, solusi dari persamaan diferensial totalnya, maka kita harus cari dulu solusi umum dan solusi khusus seperti pembahasan kemarin teman-teman. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa solusi itu Y sama dengan pasti YC plus YB. Solusi karakteristik dan solusi khususnya. Oke, langkah pertama kita cari nilai YC nya dulu. Langkah 1 cari nilai YC nya atau solusi umumnya. Oke, ini soalnya kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan diferensial biasa. Ini saya akan jadikan seperti ini, Y double aksen plus Y aksen minus 2Y itu sama dengan 0. Saya tidak taruh dulu fungsi eksponennya, karena kita akan rubah dulu menjadi persamaan diferensial biasa. Oke, ini bisa saya rubah seperti ini dalam bentuk persamaan kuadrat teman-teman. Ini akan menjadi D kuadrat, ini akan menjadi D, dan ini akan menjadi 2 gitu. Ini Y sama dengan 0. Oke, jika ini kita cari solusi akar-akar persamaannya, ini akan saya bisa jadikan seperti ini. Ini akan menjadi D minus 1. Ini D plus 2 Y sama dengan 0. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jadi saya akan buktikan di sini. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena apabila kita kalikan teman-teman, D min 1 kali dengan D plus 2 itu akan menghasilkan D kuadrat, ini kali ini minus D. Oke, ini kali ini tambah 2D minus 2. Ini akan menjadi D kuadrat minus D plus 2D itu adalah plus D dan minus 2. Oke, ini sama dengan yang ini. Sehingga berdasarkan seperti pelajaran matematika biasa ya teman-teman, maka akar-akar persamaan ini adalah D1 nya itu adalah 1 atau D2 nya itu adalah min 2. Itu ya. Kita sudah dapat, maka solusinya itu, karena di sini dia solusi akar-akar persamaannya itu berbeda, D1 tidak sama dengan D2, maka solusi untuk persamaan diferensial umumnya itu adalah Y sama dengan AE. Ini pangkat 1 berarti 1 kali X, berarti X plus B E min 2 kali X pangkat min 2X. Oke, ini solusi karakteristiknya atau solusi umum, saya kotak teman-teman. Oke, sekarang kita akan cari nilai untuk solusi khususnya. Langkah 2, cari nilai YP nya, nilai YP gitu kan. Oke, kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi nilai akar-akar solusi akar-akar persamaannya gitu. Ini D1 tidak sama dengan D2. Jadi kalau untuk menentukan pemisalan YP-nya gitu kan, kita lihat di sini. Di sini adalah bilangan eksponen. Jadi untuk memisalkan berapakah pemisalan yang akan kita misalkan untuk menyelesaikan solusi khusus persamaan diferensial ini, itu kita bisa lihat di sini. Koefisien ruas kanannya itu 2, sedangkan koefisien pangkat eksponennya kan 1. Kita bisa lihat solusi akar-akar persamaan kuadratnya itu 1
dan minus 2, sehingga bisa saya tulis sini, sehingga saya bisa tulis bahwa kita anggap bahwa kita anggap si pangkat ini, pangkat eksponensial itu sebagai C atau konstanta gitu kan. Maka sehingga saya bisa tuliskan bahwa di sini C itu sama dengan nilai dari D1 tapi tidak sama dengan D2 gitu. Sehingga berlaku untuk kasus seperti ini, dia berlaku pemisalan bahwa YP itu kita akan misalkan sebagai AX E pangkat X gitu pemisalannya teman-teman. Intinya apabila koefisien pangkatnya itu memiliki nilai yang sama dengan salah satu akar-akar persamaannya di sini D1 pun D2, maka kita akan misalkan seperti ini. Tapi misalkan jika dia akar-akarnya berbeda, maka kita akan misalkan dia pakai pemisalan yang A E pangkat X gitu. Nah, gini teman-teman ya, saya tuliskan di sini. Jadi misalkan jika C sama dengan D1 atau C sama dengan D2, di mana saya kasih turun D2, tapi D1 tidak sama dengan D2. Oke, saya tarik lagi, maka berlaku YP-nya itu sama dengan AX eksponen E pangkat X. Oke teman-teman. Tapi jika misalkan C itu tidak sama dengan D1, tidak sama dengan D2, maka kita bisa pakai YP-nya A E pangkat X. Tapi jika misalkan C sama dengan D1 sama dengan D2, maka kita pakai YP-nya AX kuadrat E pangkat X. Bisa pakai kayak gitu teman-teman. Jadi dia ada aturannya ya teman-teman, tergantung dari nilai konstanta pangkat yang ini dari si eksponen dan nilai dari solusi akar-akar persamaan yang kita peroleh tadi di sini. Yang ini teman-teman, saya geser yang ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan misalkan seperti ini YP-nya. Maka kita akan mencari turunan pertama, turunan kedua untuk memenuhi persamaan yang di sini. Karena di sini ada Y double aksen, ada Y aksen. Sedangkan nilai Y-nya sudah kita tentukan. A X eksponen pangkat X. Oke, kita akan cari berarti nilai turunan pertamanya Y aksen P itu akan menjadi tetap turunan X terhadap X kan 1, jadi langsung AE pangkat X, tapi kita tulis lagi AX E pangkat X. Oke, kemudian kita turunkan lagi sekali ya, aksen P double aksen ya teman-teman. Sudah, kalau diturunkan maka ini akan menjadi 2 AEX plus AX EX. Oke. Nah, kita substitusi nilai YP aksen dan YP double aksen ini ke persamaan awal. Yang ini teman-teman, yang ini. Persamaan awalnya. Ini. Oke, kita substitusi. Saya akan tulis ulang dulu persamaannya. Persamaan awalnya itu Y double aksen plus Y aksen minus 2Y itu sama dengan 2E pangkat X. Oke, kasih masuk Y double aksen P-nya. Y double aksen P itu 2A E pangkat X plus AX E pangkat X gitu kan. Terus masukkan nilai Y aksennya, turunan pertamanya A E pangkat X plus AX E pangkat X. Oke. Minus 2 Y-nya tadi kita misalkan sebagai AX E pangkat X sama dengan saya geser lagi, sama dengan 2E pangkat X. Oke. Cukup panjang ya teman-teman. Oke, terus ini akan saya gabungkan yang sejenis. Yang ini sama dengan yang mana, AEX, yang ini. Yang ini sama dengan yang ini, sehingga ini
2AEX tambah AEX itu sama dengan 3AEX gitu kan. AX E pangkat X tambah AX E pangkat X itu kan 2AX E pangkat X dikurang ini 2AX E pangkat X sama dengan 2 eksponen pangkat X. Nah, ini tentu sudah akan saling menghilangkan, ini sama dengan 0 karena sevariabel, sehingga ini akan menyisakan 3AEX sama dengan 2E pangkat X. Ini saya bisa lakukan seperti ini, 3A sama dengan 2E pangkat X per E pangkat X. Ini saya kasih naik di sini saja. Maka 3A ini akan menyisakan sama dengan 2A sama dengan 2 per 3. Oke, kita substitusi A sama dengan 2 per 3 ini ke persamaan A ini. YP sama dengan AX E pangkat X. Sehingga bila saya substitusi, maka persamaan YP atau solusi khususnya akan menjadi 2 per 3. Kita ganti nilai A nya jadi 2 per 3 guys. X E pangkat X. Oke, kita sudah dapat solusi khususnya, tadi juga kita sudah dapat solusi umumnya, maka solusi totalnya saya akan tulis di sini. Solusi total, oke, Y sama dengan YC plus YP. Oke, YC nya tadi sudah kita dapat, yaitu A E pangkat X plus B E minus 2X. Oke, kita tambah dengan YP nya. YP nya ini guys, teman-teman, 2 per 3 X E pangkat X. Oke teman-teman, jadi inilah solusi persamaan diferensial untuk ruas kanannya yang berbentuk bilangan eksponen dari ini soalnya yang ini. Oke, jadi solusinya itu A E pangkat X plus B E pangkat minus 2X plus 2 per 3 X E pangkat X, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjut di video atau vlog-vlog selanjutnya pembahasan mengenai soal-soal. See you.